Baik, terima kasih Mas Fajar ya atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih buat Standar ID ya yang tidak bosan-bosan ya mengundang saya begitu ya untuk bersharing dengan teman-teman semua begitu ya teman-teman. Sungguh suatu kehormatan ya bisa bisa menjadi bagian dari Standar ID ya teman-teman semua. Karena saya tahu juga teman-teman Standar ID ini banyak juga yang dari kesehatan ya teman-teman ya, dari kesehatan masyarakat. Kemudian waktu kapan lalu itu ada yang dari perawat ya teman-teman. Nah, banyak juga yang dari teknik begitu ya teman-teman. Itulah kalau kita mencari ilmu atau ingin tahu ya, jangan menutup wah saya perawat. Cukup di perawat, jangan seperti itu ya teman-teman. Karena kalau di dunia industri, ya rumah sakit pun termasuk industri. Itu setidaknya kita memang harus mencari ilmu atau punya teman-teman yang di luar jurusan. Itu menurut pribadi saya ya teman-teman. Karena dulu saya seorang perawat teman-teman ya. Dulu perawat, kemudian menekuni K3 dan alhamdulillah sampai sekarang jatuh cinta sama K3 begitu ya teman-teman gitu. Oke, tadi sudah sedikit banyaknya sudah dijelaskan oleh Mas Fajar ya teman-teman, background saya, domisili saya di Yogyakarta teman-teman. Di situ tadi ada kata-kata dosen ya. Sebenarnya per akhir Juni ini insya Allah ya saya mengundurkan diri dari dosen teman-teman. Karena jadwal K3 sangat padat sekali ya sekarang teman-teman. Jadi harus ada yang dikorbankan begitu ya teman-teman. Akhirnya saya mengundurkan diri dari universitas di insya Allah di akhir Juni ini ya teman-teman. Karena menekuni ini ya teman-teman. Karena kalau ditekuni dua-duanya sebenarnya pengen dua-duanya tapi ya nggak bisa gitu ya. K3 banyak sekali kegiatannya ya gitu ya. Alhamdulillah, tapi insya Allah ya teman-teman. Semoga kita semua selalu dilancarkan di ke semua kegiatan kita. Oke teman-teman. Nih kita akan sharing ya terkait tentang audit internal sistem manajemen K3 rumah sakit. Bagi yang bisa on cam silahkan on cam ya teman-teman. Saya harapkan on cam. Saya harapkan pakai laptop ya. Nanti kita coba, kalau teman-teman yang praktisi ya harus mencoba ini ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang di rumah sakit sudah ada yang pengelola K3 rumah sakit ya, sudah pernah ikut pelatihan K3 rumah sakit, mungkin ada yang belum auditornya begitu ya teman-teman ya. Mungkin belum ada yang auditornya. Maka di sini teman-teman saya harapkan teman-teman praktisi di sini benar-benar memahami materi singkat ini. Mudah-mudahan cukup ya waktu 2 jam ini ya teman-teman. Yang teman-teman yang baru fresh grade ya, ini suatu peluang buat Anda, begitu ya. Karena saya sendiri mengalami teman-teman. Saya dulu seorang perawat ya teman-teman, seorang perawat ketika ada di suatu titik jenuh gitu ya teman-teman, ada di suatu titik jenuh dikenalkan dengan yang namanya K3 begitu ya teman-teman. Akhirnya saya menekuni begitu ya teman-teman, sampai sekarang alhamdulillah menjadi rezeki begitu ya teman-teman. Itu kita harus saya harapkan teman-teman yang menggunakan, yang dari praktisi menggunakan laptop ya teman-teman. Insya Allah case ini sangat berkaitan nanti dengan apa yang akan Anda lakukan terkait dengan akreditasi nantinya. Karena di sistem manajemen K3 ada 12 klausal, kalau di MFK ada 11 klausal. Nah, mungkin kalau teman-teman di praktisi K3 mungkin sudah kenal dengan MFK 11 klausal tersebut ya. Nah, itu ya teman-teman. Oke. Saya harapkan nanti kita praktikkan ya teman-teman ini. Nah, tapi ini izinkan dulu saya menyampaikan sedikit tentang materinya yang mungkin lebih kurang 45 menit. Nanti sisa jam 1 jamnya kita gunakan untuk mencari klausal-klausal tersebut gitu ya teman-teman semua. Oke, ini teman-teman kita bahas tentang yang namanya audit internal di K3 rumah sakit. Nah, ini saya izin dulu ya, buka whiteboard. Nah, ini audit ya, audit. Nah, audit SMK 3RS. Sebenarnya teman-teman, sampai dengan sekarang, kita itu punya namanya sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dulu tahun 2007 ya. 2007 untuk itu dikeluarkan oleh Kemenkes dulu ya, tahun 2007.
Kemudian itu hanya panduan sistem manajemennya saja. Nah, belum banyak rumah sakit itu dulu itu yang melaksanakan ini, bahkan mereka masih tutup mata begitu, teman-teman. Ini pengalaman ini banget ya, teman-teman. Kemudian ada lagi keluar yang Permenkes yang 1087 tahun 2010 kalau tidak salah ya. Itu tentang panduan K3 rumah sakit. Gitu. Nah, keluar lagi yang Permenkes 66 tahun 2016. Nah, kemudian keluar Senar 2017. Ceritanya seperti itu kan, alurnya kan seperti itu ya, teman-teman. Keluar lagi yang Permenkes yang nomor 12 tahun 2020 ini, yang standar akreditasi yang terbaru ini ya, teman-teman. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fitri ya, bahwa memang sudah pisah ya. Dulu memang satu gerbong, teman-teman ya. Satu gerbong itu ya MFK, K3RS, PPI, keselamatan pasien itu satu gerbong dulu itu ya. Satu komite dulu itu ya. Sekarang itu udah nggak bisa ya, teman-teman. Karena ya mengikuti akreditasi terbaru gitu ya, teman-teman. Nah, maka dari itu ya, teman-teman harus paham dulu regulasi yang terkait dengan K3 ini kan sebenarnya ada beberapa bagian di rumah sakit itu ya. Yaitu terkait dengan lingkungan, terkait dengan MFK, terkait dengan K3RS itu sendiri, terkait dengan pasien safety ya, teman-teman. Pasien safety, PPI ya, PPI itu digabungkan dulu K3RS, tapi per 2017 ya, itu kan keluar regulasi sendiri ya, Permenkes nomor 27 tahun 2017 ya. Kemudian keselamatan pasien. Nah, pasien tapi hanya perbedaannya keselamatan pasien ini lebih erat ke PMKP ya, teman-teman, mutunya ya. Itu dikeluarkan di tahun 2017 di Permenkes nomor 11 ya, dulu itu ya. Nah, yang menjadi tuntutan sekarang kan, kenapa dia ini harus audit gitu ya? Kenapa dia harus SMK 3 dulu, jangan dulu auditnya deh. Nah, kenapa dia ini harus audit, harus SMK 3? Kan kalau SMK 3 ini kan kita ngacu ke PP 50 ya kan, teman-teman ya. Tolong dicatat, teman-teman, ini nanti diusulkan ke Pak Dirnya ya, teman-teman. Di Jogja ini alhamdulillah udah beberapa orang Pak Dir yang konsultasi dengan saya ya, teman-teman, terkait ini ya. Nah, tahun 2012. Nah, PP 50 tahun 2012. Ini sistem manajemen keselamatan kerja di seluruh Indonesia. Termasuk ini dikatakan adalah industri. Ya. Dan syaratnya menjalankan sistem manajemen, ya belum auditnya ya, teman-teman. Syaratnya menjalankan sistem manajemen itu syaratnya satu, karyawan itu mencapai dengan 100 orang. Dan atau ya, dua, kurang dari 100 orang, tapi resikonya rendah, resiko pekerjaan. Nah, berarti kira-kira rumah sakit kita masuk nggak harus menjalankan SMK 3 ini? Jangan dulu auditnya ya, auditnya kita abaikan dulu, SMK 3. Saya kira masuk, teman-teman. Harus, Pak. Harus kan? Betul kan? Betul nggak, Bu Fitri? Ya, betul harus. Kan? Harusnya ini karena ada di pasal terakhir ya, di pasal-pasal terakhir PP 50 2012 ini ya, menjelaskan kalau suatu organisasi atau perusahaan tersebut atau industri tersebut tidak menjalankan, sanksi pertamanya kan itu pertamanya administratif. Ya kan? Biasanya pendampingan dulu, biasalah itu ya, seperti teman-teman sudah paham lah, praktisi kayak gitu ya. Sanksi terakhir itu sampai dengan pencabutan izin. Nah, yang terakhir ya, sampai dengan terakhir ya. Ini pencabutan izin. Memang di PP 50 2012 ini tidak menjelaskan ada denda kurungan dan denda uang. Nah, bedanya itu, beda dengan Undang-Undang 170. Teman-teman udah pasti paham semua tuh Undang-Undang 170 ya. Kurungannya 100.000 ya kan. Dendanya kurungannya 100.000, kurungannya 3 bulan, dendanya 100.000 ya kan. Ya zaman 70 100.000 itu gede gitu ya. Nah, di ketenaga kerjaannya kita pakai yang mana? Ada Undang-Undang 13 tahun 2003 ya kan. Itu sambil dicatat ya. Yang terbaru itu kan ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang apa ini, teman-teman? Ini adalah UU CK yang kemarin ribut-ribut. Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu. Ya, ini kita harus pahami nih. Ini untuk melakukan audit ini ya, setidaknya
karena kita ini berhubungan dengan K3, pasti berhubungan dengan ketenaga kerjaan dulu deh gitu ya. Nanti pelayanan kita serahkan ke komite yang lain gitu ya, teman-teman. Pelayanan yang jelas ini mutu rumah sakit juga ada di K3 ini gitu ya, teman-teman. Nah, UUCK gitu. Maka wajib rumah sakit itu menjalankan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Di situ tuh sudah ada kata-kata wajib, teman-teman. Teman-teman boleh buka Permenkes ya. Permenkes ya. Nomor 66 itu tahun 2016. Itu apa kata-kata di bab 2 di pasal 34-an itu? Sebelum menjalankan program K3RS, itu rumah sakit dituntut untuk membuat sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja ini di pasal 34-an 5 itu. Nanti teman-teman silahkan baca di sana ya. Itu sudah wajib, teman-teman. Ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman kita di praktisi rumah sakit, gitu ya. Itu sudah wajib. Baru nantinya sistem manajemen itu diaudit melalui program-programnya, gitu ya. Nah, untuk sekarang kita itu pengantarnya bahwa memang rumah sakit itu sudah wajib menjalankan karena terkait dengan regulasi ini ya, teman-teman. Regulasi yang dari Permenaker ini ya, dari PP ini bahwa lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang tapi resikonya tinggi. Saya kira rumah sakit masuk di resiko tinggi. Ya, itu bisa kita kategorikan resiko tinggi. Kategori rendah itu apa, teman-teman? Menurut peraturan ya itu adalah perkantoran, perpustakaan, pertokohan, itu kategori pekerjaan resiko rendah. Rumah sakit, pertambangan, migas, konstruksi itu resiko tinggi, teman-teman. Nah, hanya saja resiko tingginya berbeda dengan pertambangan ya kan, kalau kita berhubungan dengan pengeluaran dan segala macam ya itu. Ini harus kita pahami sama-sama, nanti monggo diusulkan oleh Pak Dir. Pak Dir, kami kemarin workshop ini bahwa kita harus menjalankan ini Pak Dir gitu ya. Nah, nanti tolong dipikirkan lagi Pak Dir mau dijalankan atau enggak gitu ya. Gitu. Oke. Tuh, sekarang auditnya. Kan kalau sudah menjalankan yang namanya SMK 3, berarti kan sayang dong kalau cuma ngambil SMK 3 ini cuma hanya untuk persyaratan akreditasi doang. Terlalu mahal ya gitu kan. Ngurusin SMK 3 cuma buat akreditasi doang. Kalau menurut saya sekalian saja dilanjutkan. Lanjutkan kan ada 2 jenis audit. Ya kan? Satu ada audit eksternal, ada audit internal, audit internal. 2 ada audit eksternal. Nah, di mana perbedaannya? Kalau audit internal ya, teman-teman, ini dijalankan oleh kita rumah sakit sendiri. Ya, tadi kan Bu Fitri sudah ahli K3. Pak Fajar sudah ahli K3, bahkan Pak Fajar dari Kesmas lagi ya, teman-teman. Teman-teman yang lain mungkin sudah ahli K3. Jadi ada kewajiban untuk melakukan audit internal ini jika sistem manajemen K3-nya sudah berjalan. Nah, baru sudah audit internal, kita melaksanakan yang namanya audit eksternal. Ya, audit eksternal ini apa fungsinya, Pak? Gitu ya. Ini itu mendapatkan pengakuan, teman-teman. Pengakuan dari siapa? Dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ingat ya, Kementerian Ketenagakerjaan, bukan dari Menkes ya. Menkes nanti mungkin memberikan suatu penghargaan atau apa, monggo nanti saya kurang tahu. Yang jelas karena ini dia berhubungan dengan ketenagakerjaan, nanti audit ini disahkan sertifikatnya tuh dari Kementerian Ketenagakerjaan. Itu yang harus kita ketahui. Nah, apa manfaatnya kalau seandainya ini nanti kan ada berapa 166 kriteria ya. Nanti saya jelaskan sedikit deh 166 itu apa saja. Ya, tapi tidak 166 yang kita audit ya, mungkin cuma hanya 1 atau 2 klausal saja deh yang kita audit ya. 5 hari ngaudit itu ya, Pak. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Jadi apa tuh? Kategorinya bisa mendapatkan sertifikat yang kategori emas, perak, atau perunggu. Nah, apa manfaatnya? Rumah sakit itu akan lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Wah, di situ itu sistem manajemen keselamatan kesehatan kerjanya sudah dijamin loh, kata si ini ya, kata si pasien. Kan kata si ke masyarakat. Itu manfaat untuk pasien, penjaminan mutunya biasanya kita kan biasanya ada mutu rumah sakit, salah satunya mutu MFK, pengelolaan MFK K3RS. Apa manfaat yang lainnya? Dari relasi, ya,
tentunya orang-orang mau nanam saham ke perusahaan kita atau ke rumah sakit kita itu tidak ragu-ragu karena kita sudah menjalankan sistem manajemen. Karena kenapa? Insya Allah kalau sudah menjalankan sistem manajemen ya, orang pemikir K3-nya itu sudah meminimalisir risiko-risikonya, teman-teman. Ya kan? Walaupun entah saya tidak tahu nanti di perusahaan kita jalan atau enggak ya, yang penting setidaknya orang-orang ahli K3 sudah meminimalisir risiko-risikonya. Itu meningkatkan citranya rumah sakit itu sendiri, teman-teman. Nah, apalagi kalau sudah nanti teman-teman pajang dimasukkan ke berita, misalkan rumah sakit tadi dari Bu Fitri ya, mau saya sebut merek ya teman-teman ya, MM ya, rumah sakit MM itu sudah tersertifikasi sistem manajemen K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan standar terpenuhi 166 kriteria, gimana nggak bangga coba? Ya kan, kalau seperti itu masukkan ke koran segala macam, saya kira banyak kok vendor-vendor, banyak kok orang-orang mau kerjasama dengan kita. Nanti siap-siap saja proposalnya banyak masuk gitu ya. Saya ngulai ini dong, ngulai ini. Nah, itu salah satu keuntungan teman-teman di samping mutu rumah sakit. Kalau pelayanan kan kita serahkan kepada teman-teman yang berada di bidang kepelayanan gitu ya, teman-teman. Ini prolognya, teman-teman. Oke. Bagaimana organisasinya, teman-teman? Nah, ini teman-teman bisa lihat di slide saya, teman-teman. Ini organisasinya ya. Kalau teman-teman yang sudah membuat, ini sudah tidak asing ya. Karena kenapa? Di sini terdapat di pasal 5, organisasi di Permenkes berapa, teman-teman? 66 2016 ya. Nah, 2016 ini. Ada ketua penanggung jawabnya, ada petugas komunikasi, petugas tekniknya, koordinator kebakaran, evakuasi, P3K, huru-hara, K3 lingkungan, petugas APAR, petugas rescue, petugas P3K, security dan segala macam. Sebenarnya banyak yang harus kita penuhi ya, teman-teman. Tadi saya tanya sama Mas Majar, berapa Mas? 3 orang Pak kemarin. Saya kira mencukupi enggak gitu ya, itu. Nah, itu makanya menurut saya ya, teman-teman, ini K3 rumah sakit ini sekarang ini sedang menjadi suatu perhatian ya dari Kementerian Kesehatan ya, teman-teman ya. Mungkin alasannya ya mungkin karena ya pasti ya karena kebutuhan akreditasi ya, pasti itu ya kebutuhan itu. Maka ini teman-teman kalau saya ke mahasiswa pasti saya sebutkan teman-teman nanti setelah lulus dari keperawatan, lulus dari Kesmas ambil sertifikasinya. Itu nanti membantu sekali teman-teman. Nih karena organisasinya memang banyak teman-teman di situ. Yang harus nanti Bu Fitri bikin seperti ini nih. Ya, mudah-mudahan sudah dibikin ya Bu di sana ya. Tuh. Nah, bagaimana programnya? Dia dibuat ya, tim K3RS ya. Memang dia ini adalah komite tersendiri. Teman-teman boleh baca Permenkes 66 2016. Dia itu harus berbentuk komite dan harus di bawah langsung oleh direktur rumah sakit. Ya, maka itu dikeluarkan juga Permenkes 12 tahun 2020 ini. Ya, salah satunya akreditasi ini ya. Dia memang harus di bawah direktur rumah sakit, itu jelas dalam peraturan perundang-undangannya. Jadi kalau masih ada yang induk di PPI atau masih induk di apalah itu ya, di pasien safety atau segala macam, monggo nanti mulai dipikirkan dari sekarang ya teman-teman. Karena auditnya nanti nggak bisa disamakan dengan audit PPI. Auditnya nanti nggak bisa disamakan dengan audit keselamatan pasien. Audit keselamatan pasien kan berbeda lagi. Ada 6 sasaran, 7 standar ya kan, 7 program ya itu teman-teman, itu kan teman-teman pasti tahu tuh ya. Tuh. Kemudian berupa rencana tahunan atau 5 tahunan dan peraturan rumah sakit K3RS harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Nah, yang berbase-nya itu kan risk thinking. Bingung teman-teman base risikonya bagaimana, teman-teman baca ISO nanti ya 31.000. Nah, ini silahkan nih. Nanti akan ada teman-teman sinkronasikan dengan manajemen risiko rumah sakit dan K3 rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian dia memang rumah sakit tersebut apa isi auditnya, nanti semua dokumen-dokumen yang berbentuk dengan identifikasi bahaya, pengenilaian, pendalian dan segala macam. Berkonsultasi dengan P2K3 dan ahli K3 gitu ya. Kemudian perencanaan yang berkembang dan berkelanjutan. Nah,
Programnya nanti harus dibuat seperti smart. Nah, nanti smartnya tolong dibaca ya, spesifiknya apa, measurable terukurnya bagaimana, attainable-nya bagaimana, bisa terukur, reasonable-nya bagaimana, bisa rasional. Yang dimaksud dengan rasional di sini bukan hanya rasional dengan teori ya teman-teman, rasional dengan keuangan rumah sakit juga harus. Kadang-kadang kan saking pinternya kita ngajuin APD aja sampai 1 miliar gitu kan, rumah sakit nggak mampu. Itu dirasionalkan nanti ya teman-teman semua ya. Karena saya yakin rumah sakit kalau udah melihat uang 1 miliar hanya untuk APD saja kayaknya udah mulai geleng-geleng tuh Pak Dirnya ya kan. Nah itu ya. Monggo nanti disesuaikan ya. Kemudian mempunyai target waktu. Target waktu SMK 3 itu 3 tahun. Audit ya, audit itu 3 tahun. Setiap 3 tahun itu harus diaudit. Gitu ya, harus diperpanjangan sertifikasinya. Oke. Nah, ini program-programnya. Kalau ini teman-teman mungkin sudah kenal semua ya, sudah ada di Permenkes, itu terdapat di pasal 7 dan pasal 8. Ada program dan standarnya. Ya, 1 manajemen risiko, keselamatan dan keamanan, pelayanan kesehatan, nanti dibuatkan semua ini ya. Ada pengelolaan B3, ada pengelolaan aspek keselamatan, atau kalau kita itu namanya hospital safety management. Nah, ini ya, keselamatan keamanan rumah sakit ini berhubungan dengan MFK. Nih ya. Ini tuh MFK ya. Nih. Ada 11 klausal di sini itu harus dipenuhi nantinya ya. 11-nya itu sampai dengan 11.3 nanti dipenuhi. LB3-nya ini kan berhubungan dengan lingkungan ya, pencemaran. Nanti teman-teman baca PP ya, yang terbaru jangan yang lama ya. PP nomor 22 tahun 2021. Tolong dibaca ini ya nanti teman-teman ya untuk melaksanakan audit ya. Pelayanan kesehatan kerja baca ini. PP nomor 88 tahun 88 ya. 88 tahun 18. Sambil dicatat teman-teman. Nah, nanti kan kita mau masuk audit ya. Kalau audit ya harus hafal gitu ya. Jangan harus hafal, setidaknya tahu gitu ya nanti peraturannya gitu ya. Kemudian kesiapan menghadapi bencana, salah satunya apa? Kebakaran ya. Darurat kebakaran, pengendalian kebakaran. Ini nanti IRP. Berarti petugasnya nanti Bapak Ibu baca Permenaker ya. Nomor 187 ya. 187 atau 186 tolong digaris bawahi. Tahun 1999. Nah, itu pelatihan APAR kita itu ada di sana, teman-teman. Di rumah sakit. Karena kan harus diaudit. Nah, inilah program-programnya. Ada 8 program ini yang dianjurkan oleh Permenkes. Gitu ya. Ingat ada 8 program ini yang harus dipenuhi oleh Kemenkes dalam akreditasi. Silahkan dibaca nanti form-formnya. Gitu ya. Pasti itu nanti. Nah, sekarang kita masuk ke auditnya. Jadi begini teman-teman, yang dimaksud dengan audit ya. Audit itu kan nanti base-nya itu teman-teman pakai yang ini. Ya, pakai ISO 19011. Ya, pakai ISO 19011. Ini base-nya audit. Ya kan? Nanti kalau teman-teman audit SMK sistem manajemen keselamatannya mau pakai 45.001 boleh. Ya kan? Nah, ISO 45001 ya. Nah, ISO 45001 boleh silahkan. Tapi base-nya nanti teman-teman mengaudit itu ada di 19011 nanti di rumah sakit itu ya. Nah, kalau dalam artinya dia pengertiannya seperti ini. Itu adalah proses yang sistematis, independen ya, dan terdokumentasi. Ya, independen ini oleh siapa? Di sini itu adalah kepanjangan tangan dari Kemenaker. Itu biasanya disebut itu adalah PJK3 Audit. Nah, perusahaan jasa keselamatan kesehatan kerja, tapi dia di bidang auditor, gitu ya. Nanti teman-teman minta audit untuk lembaga independen, untuk audit eksternalnya. Nanti setelah memenuhi semua kriterianya, barulah nanti apa namanya itu lembaga audit itu ya mengusulkan ke kementerian. Barulah sertifikatnya nanti dikeluarkan oleh kementerian, begitu teman-teman ya. Tetapi ingat kalau yang namanya audit kita tuh nyari bukti, bukan nyari kesalahan, ya. Kadang-kadang kan mentang-mentang sudah auditor ya teman-teman. Oh ini kamu kok nggak lengkap gitu kan? Gimana sih kamu udah 5 tahun jalanin rumah sakit kok nggak lengkap? Yo, jangan seperti itu gitu ya teman-teman. Gunakanlah bahasa-bahasa auditor. Bu ini belum lengkap ya Bu ya. Saya tandain dulu temuan mayor.
Kan kita punya, kalau auditor kan punya triknya. Kalau dalam hitungan auditor, mayor itu tidak masuk hitungan. Maka kalau masih ada dari 166 kriteria ketemu dengan audit yang ketemuannya ini, dokumennya ini tidak lengkap, ditulis mayor, maka belum dapat hasil. Triknya bagaimana teman-teman? Bu, tolong saya kasih revisi 1 minggu. Ya, tolong dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau sudah sesuai nanti saya turunkan minor. Bahkan kalau memang sudah sesuai, saya tulis temuannya sesuai, baru dia dapat nilai. Gitu. Kalau nanti Mas Fajar kalau nanti bekerja di migas pasti seperti itu. Ya kalau ketemu dengan audit mayor, ketemu mayor itu nggak masuk hitungan nantinya. Itu karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitupun di rumah sakit. Gitu. Ya, kadang-kadang kalau orang sudah menjadi auditor kan kadang-kadang wah gitulah ya mengintervensi ya. Harusnya auditor itu bukan mengintervensi, cuman memverifikasi. Begitupun nanti misalkan Bu Fitri diangkat menjadi auditor internal rumah sakit ya, di bidang misalkan anggaplah keselamatan kerja dulu deh, misalkan itu. Ketemu mayor diberikan saran, jangan karyawannya itu dimarah-marahin gitu ya. Nah, itu teman-teman harus ditelaah itu nanti ya, karena kita mencari bukti-bukti. Ya, karena kan nanti yang dijelas itu kan ada 12 klausal yang nanti harus kita inikan. Gitu ya, teman-teman. Paham ya pengertiannya ya? Lanjut. Apa tipe audit? Ada first party, diaudit oleh kita sendiri. Rumah sakit itu sendiri nih di sini ya. Apa biasanya kita sebut? Audit internal. Materi kita hari ini. Gitu. Second party, ya rumah sakit itu bekerja sama dengan mungkin akan mengadakan sebuah tender, ya. Maka dari pihak kontraktor, subkon atau supplier atau segala macam, nanti mereka mengajukan tipe-tipe audit sendiri. Salah satunya kontraktor safety management system ya. Nah, ini ya CSMS. Ini tuh ada 8 klausal kalau tidak salah. Nah, tapi ini kita abaikan ya, bukan materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini itu the first party itu adalah audit internal auditor. Oke. Third party ini pihak independen ya. Berarti di sini kita pakai pihak ketiga. Gitu ya. Nah, contoh misalkan yang nomor 2 ini second party. Misalkan rumah sakitnya Bu Fitri tadi dari rumah sakit MM tadi ya akan melaksanakan sebuah tender pembangunan konstruksi atau pembangunan rumah sakit di lantai 9 misalkan di halaman belakang. Itu nanti pasti akan ketemu di second party K3-nya. CSMS-nya harus diaudit oleh Bu Fitri. Itu makanya kata saya, K3 sekarang itu menjadi sebuah perhatian, tapi entah kenapa rumah sakit sekarang itu seakan-akan K3 nanti aja lah, duitnya banyak, katanya kan gitu kan. Nah, pasti seperti itu ya. Makanya di Jogja itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, itu ada beberapa orang yang konsultasi ke saya, ada Pak Dirnya, ada yang teman-teman Kesmas juga ya. Pak, kami itu kami kan mau bangun gedung ya di lantai 4 di halaman belakang. Tapi kami bingung ini SMK K3-nya ini belum berjalan. Nanti kalau kecelakaan kan bingung. Benar kejadian. Ada yang limbahnya kena. Nah, itu. Akhirnya kan dituntut kan oleh pihak Din LH kan, Dinas Lingkungan Hidup, baru bingung tuh. Nah, itu. Ceritanya seperti itu ya, teman-teman. Oke, nggak usah diperpanjang ya, nanti panjang lagi urusannya. Nah, tipe audit bisa di badan akreditasi, badan sertifikasi, organisasi, atau subkontraktor. Ya, kalau kita pakainya yang mana? Kalau di rumah sakit biasanya pakai yang ini ya. Semuanya dipakai. Akreditasi kita ada, badan sertifikasi kita ada, organisasi ada, supplier pun ada. Ya. Contohnya kita mau mengadakan bed, otomatis kan kita pakai supplier toh. Kita pakai, jarang rumah sakit itu mau ngelola sendiri ya. Jarang rumah sakit itu mau kata Pak Dirnya, kamu beli nih satu-satu ke pasar atau ke supermarket. Jarang kan, biasanya lewat perusahaan kan. Perusahaan ini biasanya kita sebut dengan supplier atau subkontraktor. Sesuaikanlah itu nanti ya, teman-teman. Sebenarnya fungsinya K3 di rumah sakit itu banyak sekali, teman-teman. Lanjut. Istilah-istilah dalam ISO, ada bukti audit, ada kriteria audit, ada temuan, ada auditi, dan ada auditor.
Ini bukti audit teman-teman sudah bisa ya, sudah paham ya, ada rekaman, dokumentasi dan bla 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 lah itu ya. Saya kejar waktu ya teman-teman, maaf ya. Ada kriteria audit. Nah, kriteria audit seperangkat persyaratan, kebijakan, prosedur. Intinya kalau kriteria dalam SMK 3 itu totalnya 166. Ya, dalam SMK 3. Bukti audit ini adalah bukti fisik. Apa tuh? Kalau kita mau akre kan lihat kan semua kan dokumen-dokumen. Nah, itulah ininya. Temuan ya, temuan ini adalah verifikasi atau bukti-bukti yang dilihat dari bukti fisik ataupun observasi. Auditi adalah orang yang akan kita audit. Dalam hal ini disebut itu adalah rumah sakit. Auditor kita sendiri. Saya yang mengaudit atau Anda yang mengaudit. Bisa dibedakan antara auditi, auditor. Auditi itu adalah organisasi secara keseluruhan bagaimana yang sedang diaudit. Dalam hal ini itu adalah rumah sakit. Oke. Nah, siapa auditornya? Bu Fitri. Auditinya rumah sakit. Apa yang Bu Fitri temukan? Dokumen-dokumen atau bukti dari rekaman. Kriteria mencapai dari berapa kriteria? Kalau dalam SMK 3 itu ada 166 kriteria. Oke. Paham ya, teman-teman? Istilah-istilah ada program, kalau program ya sudah terstandar, sudah sesuai dengan program, ada ruang lingkup cakupan batasan audit, ada rencana audit ya, nanti dibikinkan ini ya teman-teman. Oke. Kompetensi auditor, dia berpendidikan, berpengalaman, sudah punya training ya teman-teman, minimal K3 rumah sakit, kemudian atau auditor yang lain nggak jadi masalah, yang jelas berpengalaman untuk melakukan audit. Ya, karena audit itu nanti kan kita harus membuat pra-audit, pelaksanaan audit, laporan audit, dan bla bla bla, gitu ya. Kemudian dia sudah berpengalaman untuk melakukan audit. Sebenarnya ini nggak baru pertama sekali juga nggak jadi masalah sih. Yang penting dia sudah training dan sudah berpengalaman kerjanya, walaupun dia belum berpengalaman tentang audit, nggak apa-apa nanti. Ya, di rumah sakit silahkan oleh teman-teman yang ketua komite K3 rumah sakitnya. Ini kriterianya teman-teman, kita berada di parameter ya. Masuk semua ya teman-teman ya. Nih, auditor minimal D1. Sudah masuk semua ya, aman ya. Gitu ya. Minimal pengalaman 1 tahun, lulus pelatihan internal auditor. Syukur-syukur kalau sudah lulus, kalau belum nanti dikejar. Begitu ya teman-teman ya. Pengalaman audit minimal 1 kali. Nah, termasuk itu pelatihan, monggo nanti disesuaikan. Kalau lead nggak akan kita bahas ya. Ya, ini lead auditor. Dia ini adalah yang lulus memimpin ya, pemimpin auditornya, gitu ya. Tapi untuk simulasi di rumah sakit nggak apa-apa, pakai auditor juga nggak apa-apa, silakan. Biasanya kalau sudah lead auditor dia posisinya nanti di ketua audit, ya, ketua audit. Nanti saya sebagai auditornya, ketua auditnya itu adalah Mas Fajar, biasanya seperti itu ya. Nanti kalau di rumah sakit pasti seperti itu. Kompetensi ya harus berpikir terbuka, diplomatis ya. Ingat tadi bukan menyalahkan ya. Teliti, mengamati, cepat tanggap, mandiri, percaya diri, adaptasi. Gitu ya. Ini saya mohon maaf ya karena pengalaman pribadi kan kalau rekanan-rekanan sama orang kan berbeda-beda ya, teman-teman. Ada yang sepemikiran dengan kita, ada yang tidak. Kadang-kadang tuh ada rekan-rekan itu yang ketemu itu ya teman-teman, kalau lagi melaksanakan audit tuh kok kayaknya ngajak debat yang punya rumah sakit gitu loh. Tegur, nggak usah kayak gitulah, namanya ngaudit kan ngebantuin mereka gitu kan. Ada yang seperti itu teman-teman ya. Nanti teman-teman ngalamin sendirilah, apalagi misalkan nanti sudah lulus auditor ya, diangkat menjadi ketua komite, monggo nanti disesuaikan ya teman-teman. Pasti akan ketemu sama hal-hal seperti itu ya. Maka mampu beradaptasi, percaya diri, mandiri, mampu memutuskan ya. Memutuskan ini baik ini dia temuan sesuai, mayor, minor, dan observasi gitu ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman evaluasi auditor, ada catatan, ada feedback. Di sininya nanti teman-teman baca ya, ada interview, observasi, testing, dan post audit. Nah ini teman-teman, di mana auditor internal rumah sakit berada di nomor 4. Jadi begini teman-teman,
Kalau dalam pedoman pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja itu ada 5 langkah, teman-teman. Teman-teman, ini ada PP 50, nanti di-download. Kalau nggak bisa download, nanti saya kasihkan. Nanti WA saya saja di grup, Pak, saya minta lampiran ini. Insya Allah boleh ya. Nah, insya Allah boleh. Kalau ada, saya kasih. Gitu ya, teman-teman. Ya. Nah, ada 5 langkah. Ini langkah pertama, ya. Itu harus membuat komite kebijakan rumah sakit tersebut terkait dengan K3. Saya tanya sudah ada belum di rumah sakitnya? Kalau belum, buatkan dulu. Ya. Yang kedua, ada perencanaan SMK 3. Perencanaan terkait meliputi dari berbagai kausal ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada penerapannya. Ya. Baru yang kita sudah diterapkan kan di sini kan ada 12 klausal yang harus kita audit ya, terdiri dari 166 kriteria ini. Ya. Nah, barulah sudah diterapkan sebelum masuk audit eksternal, kuncinya kita harus melakukan audit internal dulu. Jangan sampai nanti saking PD-nya kita, ya, saking PD-nya, wah nggak usah lah audit internal, langsung saja eksternal ya kan. Kadang-kadang kan kita seperti itu kan, saking percaya dirinya ya Pak Pacar ya, saking percaya dirinya. Nanti setelah datang auditor dari Kementerian Ketenagakerjaan, Jess katanya, Pak, cuman kepenuhan 44 kriteria. Kan lesu gitu kan. Padahal udah pede nih 166-nya sudah yakin nih gitu. Makanya Bu Fitri, teman-teman, Bu Lydia ya, siapa lagi nih yang ada di bawah saya ini ya. Pak Antonius ya, Bu Ismia, Bu Siti dan teman-teman yang lain ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, itu lakukanlah dulu audit internal ini yang materi kita hari ini. Baru yang tahap kelima itu adalah tinjauan ulang dan peningkatan manajemen rumah sakitnya. Oke. Berarti kita fokus di nomor 4. Oke. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau lihat 12 klausalnya. Ya. Klausal pertama ini tentang pembangunan, pemeliharaan, komitmen. Ini kebijakan K3 harus punya rumah sakit, tanggung jawab wewenang untuk bertindak rumah sakit harus punya, tinjauan dan evaluasi rumah sakit harus punya, keterlibatan konsultasi rumah sakit harus punya. Di klausal nomor 1 ini kalau tidak salah total kriterianya itu ada 26. Subklausalnya ada 4. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ditotalkan ini ya, yang ini itu adalah 26 kriteria. Kalau tidak salah 26. Oke. Nah, ini tipe-tipe yang harus disediakan ya. Nah, kemudian ada 2 strategi pendokumentasian. Ya, bagaimana strategi pendokumentasian? Itu nanti terdiri dari subklausal dan klausal. Terdiri dari subklausal dan kriteria. Subklausalnya terdiri dari 4. Ya, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Ya. Dari rencana strategi, manual SMK 3, peraturan perundang-undangan bidang K3, informasi itu harus punya. Yang ini kalau nggak punya, saya bisa asumsikan rumah sakit tidak memikirkan resiko karena ini tuh IBPR. Teman-teman tahu IBPR ya? Kalau mau ngajuin anggaran APD, pastikan kita ngelola ini dulu. Pak, itu loh Pak, peredam boiler atau insenerator kita itu loh. Kalau rumah RSCM kan punya ya, rumah sakit RSCM. Insenerator kita itu sudah jelek banget loh Pak. Resikonya sudah tinggi, ngajuin anggaran kan dari sini. Gak mungkin manajemen itu. Nih Pak, 100 juta beliin, mana bukti, mana ininya. Pasti kita dari IBPR dulu atau HIRA ya kalau kita lebih kenalnya itu ya di rumah sakit itu atau di manapun kenalnya HIRA gitu ya. Kalau di lingkungan ada dari kesehatan lingkungan di sini IADL ya. Ada yang dari kesehatan lingkungan teman-teman? Mudah-mudahan ada ya teman-teman. Oke. Klausal nomor 3 terdiri dari 2 subklausal. Subklausal pengendalian perencana, peninjauan kontrak ya. Klausal nomor 4 terdiri dari 2 subklausal. Nanti kriterianya saya lihatkan ya, teman-teman. Teman-teman tahu dulu ini ya. Klausal nomor 5 terdiri dari 3 subklausal sampai dengan 12 ya. Saya perlihatkan dulu ke teman-teman.
Tadi mudah-mudahan materinya sudah di-share ya, teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa lihat ini. Coba teman-teman sambil lihat ini, teman-teman buka laptopnya masing-masing. Buka laptopnya masing-masing dulu sambil lihat. Saya tunggu, silakan. Saya tunggu 1 menit, silakan di ini dulu, diambil file ini. Silakan ambil dulu file ini, saya tunggu 1 menit. 30 detik saja deh ya. Ayo cepat. Sudah ya? Nih teman-teman, mana yang disebut kursor saya kelihatan nggak Mas Fajar kursornya? Kursor saya kelihatan Pak. Ya? Kelihatan. Oh, ini ada nulis-nulisnya juga nih. Nah, teman-teman, nih teman-teman, perhatikan ini. Total yang harus diaudit di rumah sakit, totalnya ke bawah ini tuh ada 12 klausal, 166 kriteria. Nah, ya, ada 12, ini kriterianya 166 totalnya, ya teman-teman. Kriterianya itu klausalnya tuh ada 12 klausal. Nih, ya, tadi kan saya jelaskan ya ada 1.1, 1.2, contoh klausal 12, 12.1, 12.12, 12.13, 12 1.4, 12 1.5 dan seterusnya. Ya, ini yang disebut dengan checklist kriteria. Ini disimpan baik-baik ya, teman-teman. Barangkali teman-teman membutuhkan nanti audit mau masuk akreditasi, ini yang dipakai. Ya. Nah, ini teman-teman semua, ini kriterianya tadi, ini kriterianya, ini subkriteria. 1.1 itu subkriteria. 1.2 itu subkriteria. Ya. Mana kriterianya Pak Merizal? Ini kriterianya 1.11, 1.12, 1.13. Apa yang harus dipenuhi oleh rumah sakit? Tadi kan dijelaskan di slide saja. Ini 1.1 terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal secara jelas menyatakan tujuan sasaran K3 komitmen perusahaan terdapat terhadap peningkatan K3. Maka di sini apa yang harus teman-teman butuhkan? Lihat interpretasi yang ini. Apa yang harus teman-teman lihat? Ada nggak kebijakannya? Misalkan saya nanti minta, Bu Fitri, ada nggak kebijakan K3? Ada Pak, sini Pak. Nah, saya lihat tuh audit kan. Saya lihat tuh, Bu Fit, kayaknya APD-nya masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kan peraturan perundang-undangan kita kan pakai Permen 8 tahun 2010 untuk pengadaan APD di rumah sakit. Dicatat peraturannya teman-teman. Permenaker nomor 8 tahun 2010. Kan itu yang dianjurkan. Ya, secara tertulis tertanggal isinya mencakup tujuan dan sasaran K3. Berarti di sini tentang kebijakan ada nggak Bu Fit? Kalau Bu Fit ada, berarti itu temuannya nanti namanya sesuai. Ya. Kalau ada ya, kalau ada apa namanya itu hampir mendekati sempurna, boleh teman-teman sebut temuannya minor. Sudah sesuai peraturan perundang-undangan syaratnya. Tapi kalau kebijakan K3 ini tidak sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan, ingat ada 2 kementerian itu ya, teman-teman ya. Tidak sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan, walaupun kebijakannya sudah bagus, maka temuannya mayor. Bisa dipahami? Sampai ke bawah sama ya, teman-teman. Sama cara membacanya. Sekarang saya lihatkan gimana caranya Pak nemuinya gitu. Oke, teman-teman sudah buka ini? Sama persis kayak kita mau akreditasi Bapak Ibu, sama persis. Hanya beda kata-katanya ya. Kalau di akreditasi kan asesor kan punya penilaian masing-masing. Penilaian kita tuh ada di sini. Nah,
Sambil dibuka ya teman-teman, nanti kita latihan ya. Insya Allah di ini kita adakan latihan ya supaya teman-teman paham. Nanti kalau seandainya ada yang konsultasi di chat, aku nggak ngejelasinnya dari awal banget gitu ya teman-teman ya. Oke, nih contohnya. Ini contoh umum ya teman-teman. Saya tidak tuliskan nama rumah sakitnya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat ini, lihat ada di lampiran nomor 2 ya. SMK 3 itu ada 3 lampiran ya teman-teman. Lampiran 1 tadi yang tentang 5 langkah ya, yang mulai dari pembuatan kebijakan K3 di rumah sakit. Teman-teman baca saja di Permenkes yang tahun 2007 itu sama persis. Hanya ada perubahan sedikit-sedikit di klausal. Permenkes nomor tahun 2007, nanti flashback ke sana sama persis. Gitu ya. Ada 3 lampiran. Lampiran pertama, 5 langkah penerapan SMK 3 di rumah sakit. Lampiran kedua, ini dia isinya. Ya. Nih, isinya. Sampai 166 ini. Lampiran ketiga itu isinya laporan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja rumah sakit Anda. Jadi setelah ini tuh sebenarnya belum selesai teman-teman. Teman-teman harus membuat laporan lagi ya teman-teman. Tapi laporannya mohon maaf saya tidak bisa sampaikan karena terkait dengan waktu. Cukup teman-teman mampu auditnya dulu deh. Kalau mau minta form laporan nanti saya kasih, silakan WA saya. Itu ya teman-teman. Nah, gimana caranya nilainya? Nah, ini anggap satu rumah sakit Bu Fitri, rumah sakit MM ya, Marzuki Mahdi. Bu Fitri sebagai auditor internalnya. Kan auditor internal kita di rumah sakit sendiri kan? Kita sebagai karyawan rumah sakit. Ini Bu Fitri akan mengaudit 166, dimulai dari nomor 1. Ya, berarti di sini itu Bu Fitri harus membuat pertanyaan dulu. Ya, harus terdiri dari 5 W. Why, when, who, apa namanya itu, why, when, kapan, bagaimana, di mana, dan itulah pokoknya nanti teman-teman baca lagi itu ya teman-teman. Apakah Bapak memiliki kebijakan K3? Siapa yang mendatangin kebijakannya? Kapan kebijakan K3 disahkan? Apa isi kebijakan? Ini yang menjadi daftar pertanyaan Bu Fitri. Bu Fitri harus bikin ini nanti ditanyakan ke rumah sakit Bu Fitri. Nah, contoh gini. Kira-kira teman-teman di sini klausal yang 1.1 dia di kriteria 1.2 kebijakan disusun oleh pengusaha. Ini permintaannya ya, permintaan dari kriteria audit. Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus melalui proses konsultasi wakil tenaga kerja. Kira-kira apa mau dibuat pertanyaan di sini? Kan pertanyaan bebas, silakan. Yang jelas dia mengacu dari 5W. Tujuannya untuk mendapatkan jawaban dari ini, dari yang ini. Oke, kira-kira apa pertanyaannya? Perusahaan mengkomunikasi, ya. Apakah ya kita pakai apakah dulu ya? Atau kapan silahkan. Kapan ya? When berarti ya. Kapan kebijakan rumah sakit disusun? Disusun. Tanda tanya. Disusun kurang N ya teman-teman tuh. Biar fresh dikit ya. Nah itu ya. Kemudian setelah itu pengurus telah melalui proses konsultasi. Kapan? Apakah penyusunan ya kebijakan tersebut melalui proses konsultasi, melalui konsultasi, Nah, inilah kerjaan orang auditor, Pak. Malam-malam begadang tuh nulisin ini, Bapak Ibu sekalian. Konsul. Nah, itu. Cukup 2 dulu deh, nanti dikembangkan sendiri ya. Observasi, apa yang ditemukan? Ya. Nah, apa yang ditemukan? Ya, pada nomor 1. Nomor 1 tadi kan contoh. Sekarang kita lihat ke nomor 2. Apa yang ditemukan pada observasi? Itu ya. Terdapat observasinya ya. Terdapat kebijakan yang konsultasi. Misalkan kata-katanya dia sudah ada. Bu Fir sudah ada belum konsultasinya? Mana buktinya? Nih, berarti observasinya di kebijakan ya, kebijakan telah dibuat dan dikonsultasikan. Gitu kan?
Nah, kebijakan telah dibuat dan dikonsultasikan. Kalau ada kebijakan yang Bu Fitri buat, gitu ya. Nah, kebijakan dibuat dan dikonsultasikan. Ini ya, jangan telah deh. Kebijakan dibuat dan dikonsultasikan. Ini observasi yang harus dapat. Ini kan yang diminta oleh audit, ya kan? Ini daftar pertanyaan calon kita nyari bukti. Observasi, ini yang kita observasi. Berarti target kita apa? Menjawab dari pertanyaan ini. Kebijakan dibuat dan dikonsultasikan. Ada atau tidak? Kalau ada, dituliskan di sini. Apa bentuknya? Dokumen. Ya. Kebijakan K3 misalkan ya. Nah, sudah ada tuh. Buktinya itu harus terbukti. Teman-teman tolong perhatikan ya, teman-teman. Nih, itu harus ada bukti tuh. Ya, bukti objektif. Berarti sudah terukur. Berarti apa? Kalau ada, itu sudah harus tertulis tanggal dan segala macam. Nanti saya lihatkan juga form kriteria yang sudah ada tanggalnya ya. Oke. Nah, bukti terdapat ya kebijakan K3 yang telah, nah ada kata-kata telah nih, dikonsultasikan yang sesuai dengan PUU, Peraturan Perundang-undangan K3 RS ya, tertanggal ya. Di sana kan ada tanggal kan? Tertanggal. Anggaplah sekarang tanggal berapa, teman-teman? 19 ya. Tertanggal 19 Juni 2022. Oke. Ini, teman-teman. Nah, barulah yang mana kita temukan di sini penilaiannya. Ada kategori sesuai, kalau sesuai berarti terpenuhi semua. Ada kategori kritikal, kategori mayor, dan kategori minor. Ya, penilaian ini ada penilaian sesuai dan tidak sesuai. Sesuai hanya ada satu ini, tidak sesuai ada kategori 3 ini. Ya, oke, bisa dipahami? Oke, berarti ini sesuai ya. Sesuai. Kita tulis di sini, ini sesuai. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Oke, anggaplah yang nomor 1 ini nggak sesuai gitu ya teman-teman. Anggaplah di sini ya, tidak terdapat deh kata-kata di sini. Tidak terdapat. Tidak terdapat kebijakan ditandatangani bla 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 dan segala macam ya. Di review 2022 misalkan contoh ya. Nah, berarti apa penilaiannya? Nggak sesuai dong. Apalagi dia sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berarti dia dalam kategori minor. Karena dia sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbeda kalau dia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, maka bisa kategorikan dengan minor dulu ya. Nah, itu atau mungkin dalam proses pembuatan gitu kan. Pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, boleh teman-teman masukkan dalam kategori kritikal, boleh, silakan. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Lanjutkan sampai ke bawah nanti di rumah ya teman-teman. Nah, banyak tuh ya. Tuh. Lanjutkan sampai 166 kriteria. Oke. Bagaimana nilainya? Nilainya ada di sini. Terpenuhi pencapaian 0 sampai 59%, maka penilaian itu kurang. Terpenuhi mencapai 60 sampai 84%, maka penilaian baik. Terpenuhi 85 sampai 100%, itu memuaskan. Oke. Kriteria penilaian SMK 3 terdiri dari 3. 1. Terpenuhi 64 kriteria, itu namanya kriteria awal ya. Terpenuhi 122 kriteria transisi ya. Terpenuhi 166 itu berarti kriteria utama. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham ya teman-teman ya. Oke, saya kembalikan ke slide. Nah, ini dia teman-teman. Inilah yang saya sebutkan tadi itu. Nah, 7 standarnya ini dibuatkan daftar pertanyaannya, dibuatkan apa namanya tuh observasinya, dibuatkan kriteria penilaian dan segala macam. Terus sampai ke kriteria 12. Gitu. Oke.
Bisa dipahami ya? Nah, ini dia daftar pertanyaan yang ada di observasi tadi. Oke? Ini panduan nanti teman-teman latihan ya. Nah, kapan, siapa, bagaimana, dan bla bla bla. Nah, proses audit itu ada di sini. Jadi Bu Fitri menginisiasi audit untuk apa ini di audit? Ya, Pak, kayaknya tahun 2023 ya, rumah sakit kita harus reakreditasi. Nah, karena kita sudah paripurna, malu dong kalau turun ke media lagi gitu kan. Salah satu syaratnya kan di Permenkes 12/2020 itu kan syaratnya kan ada kata-kata K3, Pak. Gitu kan, diajukan. Kira-kira kita lakukan audit internal dulu enggak, Pak? Baru nanti kita coba untuk naikkan ke audit eksternal untuk mendapatkan sertifikat dari kementerian. Itu. Oke, setuju, kata Pak Direktur. Pak, Bu Fitri bikinkan persiapan audit. Gitu. Kita siapin nih siapa saja timnya, ya kan? Siapa saja anggotanya, ya. Siapa saja yang terlibat. Kapan mau dilaksanakan audit? Tertanggalnya kapan? Monggo nanti disiapkan. Baru pelaksanaannya, ya. Berarti kalau sudah di pelaksanaan, di sini sudah dokumen-dokumen sudah siap semua ya, teman-teman semua ya. Dokumen-dokumen, bukti fisik itu sudah harus siap semua. Baru pembuatan laporan. Baru diverifikasi audit. Keluarlah hasil di sini ya. Di pembuatan laporan dan verifikasi keluarlah. Wah, tercapai 166 kriteria. Berarti bagus, kriteria utama. Atau mungkin hanya tercapai 122 kriteria. Kriteria transisi atau hanya tercapai 64 kriteria. Kriteria A. Wow. Bisa dipahami teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan dulu sebelum saya lihatkan case-nya, kasusnya. Habis ini kita latihan ya teman-teman, ada waktu 45 menit. Oke, mudah-mudahan semuanya menggunakan laptop ya teman-teman. Bu Fitri monitor? Iya Pak. Bisa kira-kira menggunakan laptop? Aduh, berat juga nih. Kita coba ya Pak. Oke, Bu Lydia monitor? Ada Bu Lydia? Kok pada off cam ya teman-teman ya? Bu Nurul? Pak Demo Suhendra? Bu Siti monitor? Pak Joko monitor? Pak Ade Irfan ya, Pak Ade Irfan monitor. Ya Pak. Ya, monggo teman-teman kita diskusikan ini. Teman-teman coba semuanya tadi sudah saya kasih di form ya di grup ya teman-teman. Karena kita judulnya workshop ya teman-teman, jadi ada kewajiban saya untuk melatih gitu ya teman-teman. Kecuali kalau judulnya webinar, jadi nggak ada latihan gitu ya teman-teman. Karena judulnya workshop, ini ada tugas latihan, saya bimbing sampai dengan jam 11 ya teman-teman. Ini kita baca sama-sama. Sudah kelihatan belum share screen-nya Mas Fajar? Udah ya? Nah, ini simulasi audit ya, teman-teman. Ini enggak semua, Bu, Bapak, cuman anggaplah paling 3 klausal atau 4 klausal ini ya. 4 kriteria atau 5 kriteria ya. Contoh seperti ini. Latar belakangnya gini, ada sebuah rumah sakit Maju Jaya bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan, beralamat di Jalan Anggrek Raya, Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta. Memiliki tenaga kerja yang terdiri dari 175 karyawan tetap dan 50 karyawan kontrak, terdiri dari dokter, perawat, OB, dan segala macam ya, teman-teman ya. Telah melakukan audit internal SMK 3 oleh tim auditor berjumlah 3 orang dengan kategori tingkat lanjutan. Dalam pelaksanaan audit ditemukan bukti-bukti yang tergambar. Nah, dan penerapan sistem manajemen K3 itu sebagai berikut. Tugasnya teman-teman itu yang hitam ini mencari temuan sesuai dengan kriteria. Contoh begini ya, teman-teman. Ini ada narasi. Sebuah rumah sakit Maju Jaya telah menetapkan kebijakan SMK 3. Kebijakan ditetapkan per tanggal 16 November 2020 oleh Direktur Rumah Sakit. Kebijakan sudah
menyebutkan komitmen dan tujuan utama penerapan SMK 3 yang berkaitan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan K3, menghasilkan pekerjaan yang aman dengan melakukan pencegahan cedera rumah sakit akibat kerja. Penyediaan informasi, petunjuk, pelatihan, supervisi terkait dengan sistem manajemen kesehatan kerja sudah dilakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja K3. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kita cari nih yang kategori ini. Dia masuk dalam kategori mana? Berarti kebijakan ya kan? Berarti dia masuk dalam di mana kita nyarinya? Kita buka kriteria yang ini. Nah, kriteria yang ini tadi. Kebijakan ada di kriteria nomor 1 kan? Betul nggak, teman-teman? Nah, tinggal kita cari saja, sesuaikan di sini ya. Kalau saya sering itu mengaudit itu, saya kontrol F saja. Misalkan apa kata-katanya di sana tadi, komunikasi, tinggal ketik komunikasi. Nah, berarti ada di kriteria mana? 1.2, 1.13. Nah, ada kata-kata apa lagi kita cari kata kuncinya di sana? Kata kuncinya apa? Misalkan dia manajemen risiko, misalkan ya risiko. Ada enggak dia? Nuh, berarti ada di 1.6, pengendalian risiko. Bisa dipahami teman-teman? Kemudian kata-kata apa lagi ya? Di sana ada kata kunci, misalkan P2K3. Ada nggak P2K3? P2K3. Bentar, masih loading. Sebentar, kayaknya ngeheng ini ya, teman-teman. P2K3. Ada enggak? Bentar, masih loading ya, teman-teman. Harusnya ada. Ya, nanti pokoknya seperti itu cari nyarinya ya, teman-teman ya. P2K3 itu kalau tidak ada di klausel bawah sini ya. Nah, ini P2K3 nih. Berarti di rumah sakit sudah punya belum komitenya? Ini karena PP-nya masih tahun 2012 ya, teman-teman. Jadi masih disamaratakan namanya P2K3. Kalau kita di rumah sakit namanya komite. Disesuaikan saja ya, teman-teman ya. Tuh, sekretaris komitenya siapa atau ketua komitenya siapa? Karena bunyinya di Permenkes 66 itu dia berbunyinya dia itu harus berbentuk komite. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kembalikan ke case-nya tadi ya. Berarti ada di klausal ini. Kita kembalikan ke case. Nah, berarti temuan apa nih yang kita dapatkan di sini ya? Nah, ini kan di PP 50 di pasal 7 bunyi 1 penerapan kebijakan case sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A dilaksanakan oleh pengusaha. Ini ya kata ini narasinya. Sekarang kita lihat ya ini. Terdapat kebijakan K3 tertulis tertanggal ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus secara jelas menyatakan tujuan sasaran K3 serta komitmen. Berarti terdapat nih temuannya apa? Sesuai dengan kriteria 1.1. Oke, begitupun sebaliknya di bawahnya. Nih, perlu diperhatikan untuk melalui proses konsultasi dengan pihak perwakilan pekerja pada saat menyusun kebijakan K3 nih PP 50 dan bla bla bla, kata kuncinya ada di sini. Kebijakan K3 disusun oleh pengusaha atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Sesuai enggak dengan kriteria? Dia kebijakan di pengusaha melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Sesuai enggak? Nah, berarti kalau tidak sesuai namanya temuan tidak sesuai. Kriteria 1.2 temuannya minor. Gitu ya. Gimana cara lihatnya Pak Mirizal dari kriteria yang tadi saya perlihatkan? Oke, ada pertanyaan dulu? Tugasnya teman-teman cari temuan di narasi yang warna hitam ini. Nih, sampai sini saja kok, cuma 1 lembar kok teman-teman.
Oke, silakan cari sekarang. Saya bimbing. Sampai di sini silakan. Enggak, silakan dicoba dulu. Silakan teman-teman dicari dulu. Kalau bingung langsung di open mic saja nggak apa-apa. Ingat ya teman-teman, cari sesuai dengan ini ya. Tadi sudah saya share ya. Di teman-teman buka masing-masing di laptopnya ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau share screen mohon diizinkan ya teman-teman ya. Kalau mau share screen boleh. Pak, saya bingung yang ini misalkan ya. Di blog sama teman-teman. Yuk kita cari sama-sama di kriterianya yang tadi kita perlihatkan. Gitu ya. Atau Pak, saya bingung yang ini misalkan. Nah, share screen saja. Oke? Monggo silahkan coba dibaca dulu, dipelajari dulu, baru coba teman-teman cengkan dengan kriteria tadi yang saya sampaikan tadi. Mana ini kata-kata yang dari narasi saya ini sesuai atau tidak dengan di sana. Gitu. Monggo silahkan. Mohon izin Pak, ini materi yang Word ini kita dapat dari mana ya? Saya cari di grup. Belum ada ya? Belum kayaknya ya Pak. Coba saya kirim. kirim. Mas Fajar. Ya, stop screen dulu ya, karena kalau ngirim harus stop screen ya. Nih saya kirim di chat nih. Makasih Pak. Siap-siap Bu. Oh, saya nggak dapat izin untuk ini ya. Di WA saja ya, di WA grup saya kirimkan ya. Itu sudah saya tandai untuk soal simulasinya. Ya, ada? Mas. Oh, ya, sudah dikirim, Mas? Sudah, Pak. Siap. Yuk, teman-teman coba dianalisa belajar ya. Cuman sedikit kok, paling cuman berapa temuan itu. Nanti kalau sudah di rumah sakit banyak ya, belum lagi harus kita MFK, nanti ada 11 klausal ya. Pasien safety itu ada 7, manajemen resikonya lumayan rumit tuh pasien safety ya. PPI, manajemen resiko juga lumayan rumit tuh. Ya. Yuk coba di ini dulu, dikerjakan dulu teman-teman. Pak Antonius ya bertanya. Pak, izin tanya, apakah auditor internal wajib harus memiliki sertifikat pelatihan auditor SMK 3, seperti yang dimiliki auditor eksternal untuk dapat melakukan audit? Jadi begini Pak, ada auditor internal dan ada auditor eksternal. Ya, kalau sesuai peraturan perundang-undangan itu wajib memiliki ya, kalau mau dipublikasikan. Tapi kalau seandainya mau melakukan internal saja tidak jadi masalah gitu ya untuk kan sertifikat sekarang kan ada sertifikat dari kementerian, ada dari BNSP. Dari BNSP pun sebenarnya nggak jadi masalah auditor internalnya. Bagus lagi kalau sudah sertifikat kementerian. Nah itu akan lebih bagus. Tapi ingat kalau mau jadi auditor eksternalnya harus punya SKP. Kalau auditor internal tidak mesti harus punya SKP. Begitu. Begitu Pak Antonius? Siapa lagi nih? Bapak, kebijakan K3RS secara tertulis seperti apa ya Pak? Maksudnya kebijakan K3RS yang tertulis itu ya kebijakan yang dibikin ini teman-teman. Kebijakan yang dibikin oleh manajemen rumah sakit atau direktur rumah sakit yang sesuai dengan Permenkes 66 tahun 2016 ya.
disesuaikan di situ ya. Ada kebijakannya, kebijakan K3RS-nya, ada kebijakan APAR-nya, ada kebijakan tanggap daruratnya, ada kebijakan manajemen resikonya, ada kebijakan dan bla bla bla. Intinya kebijakan-kebijakan yang menyatakan tentang K3 rumah sakit itu harus sesuai dengan visi misi rumah sakit. Nah, itu ya. Oke, Pak Antonius, siap. Silakan, yuk dikerjakan dulu. Bagaimana, teman-teman? Saya harapkan mencoba ya, teman-teman ya, karena nanti ya mudah-mudahan siapa tahu ini berguna sekali di rumah sakit Anda ya, apalagi Anda pelaku karyawan K3 rumah sakit ya. Bisa ya, kira-kira cara menemukan ininya ya, menemukan kata-kata yang tidak sesuai dengan ini ya, dengan kriteria tadi ya.
Gampang kok, cuman kita menyesuaikan saja itu ya. Nanti kan kalau di realnya kan tidak berbentuk narasi kan. Kita tinggal minta saja ke Pak Fajar misalkan dokumen ini ada nggak Pak Fajar gitu. Ada nih Pak. Nah, kita checklist tuh kalau ada gitu kan. Atau Bu Fit, dokumen IPPR-nya sudah berjalan belum Bu Fit? Sudah berapa tahun gitu kan. Nah, sesuai nggak peraturan perundang-undangan? Sesuai Pak. Nah, nanti kita checklistin gitu ya. Itu panduan penilainya. Tapi karena kita latihan, saya bentukkan narasi dulu ya, teman-teman. Cari yang tidak sesuai atau sesuai dengan interpretasi yang tadi saya jelaskan. Di sini praktisi K3RS siapa saja teman-teman? Selain Bu Fitri? Ya Pak. Praktisi K3RS di sini siapa saja? Selain Bu Fitri? Mas Demo Pak, teman-teman aku tuh. Dari M3? Lumayan banyak sih Pak. Lumayan banyak ya di sini berarti ya. Berarti setidaknya program-program itu udah nggak asing ya, tinggal menyesuaikan saja ya teman-teman ya. Mohon izin Pak. Boleh. Kebetulan saya kan baru ya di K3, baru sekitar 3 tahunan. Sebelumnya komite, kemudian tahun lalu jadi instalasi. Nah, untuk kadang untuk melakukan apa ya, satu kegiatan K3 itu kita memang akhirnya terdistruksi dengan apa, saling irisan di rumah sakit. Jadi pada saat saya memasukkan kondisi K3 itu harus dikerjakan, mereka bilang itu sudah dipegang KPRS. Betul. Itu sudah dipegang mutu. Itu yang kadang akhirnya kita frustrate Pak, gitu. Mungkin bukan saya aja kali ya, kalau saya udah jelas-jelas di instalasi yang punya kewenangan, tapi yang tim-tim komite ini kebetulan kita beberapa kali pertemuan gitu bersama ngobrol gitu. Kalau saya sih kayak yang Bapak bilang tadi, kalau ini nggak ada, siap-siap akreditasi internasional dan paripurna gugur. Dengan begitu mereka langsung oh iya gitu. Tapi mungkin kalau yang di komite kan nggak bisa seperti itu Pak. Betul. Nggak punya gigi kan. Kalau kita kan punya yang tadi Bapak bilang, anggaran. Saya sudah nganggarin kok tahun lalu untuk pemeriksaan kesehatan. Terus kalau urusannya kemudian menghilang, bukan ada kewenangan di saya lagi gitu. Betul. Kemudian Pak, tahun ini itu kan ada di SDM, itu ada di mutu, itu ada ya kayak gitu. Sedikit frustrat Pak, benar di K3 itu. Mungkin itu juga yang membuat teman-teman yang lain tidak berkembang ya. Sebenarnya begini Bu, kebijakan K3 itu kan sudah jelas ya. Kita kan pakai, kalau K3 kan kita pakai Undang-Undang 170 kan. Ya. Kalau PPI kan nggak pakai Undang-Undang 170. Keselamatan pasien kan nggak pakai Undang-Undang 170.
Iya. Keselamatan pasien, manajemen risiko pasien ya, keselamatan pasien ya mereka pakai Permen 11 2017. Iya. Kan? Baru gitu kan, Pak. Ya kalau seandainya mereka sudah bikin, minta saja Bu filenya. Kan kita tinggal ganti yang dari tadi resikonya resiko tertusuk jarum ya kan. Kita resikonya kita ganti saja resikonya terjatuh atau terjadi ledakan. Kan enak kalau sudah punya dari mereka. Kita kan nggak usah bikin IBPR ulang lagi, tinggal apa? Masuk. Tinggal sesuaikan saja dengan K3-nya. IBPR-nya manajemen resikonya PPI formatnya sama, hanya isinya berbeda. Mungkin mereka mengiranya sama semua, berbeda karena undang-undangnya sudah berbeda. Iya, itu akhirnya yang kita pakai Pak selama ini. Jadi kalau misalkan kita ngomongnya akhirnya yang ke akreditasi baru bisa nyambung Pak. Itu mungkin terjadi di seluruh rumah sakit. Kalau kita cuman bilang kita butuh, nggak akan pernah selesai, Pak. Nggak akan pernah jadi perhatian. Jadi teman-teman mungkin pengalaman saya itu, kita majunya di akreditasi. Betul. Nih, gini aja solusinya gini, Bu. Kan kita dulu kan, kita pakai Senar dulu kan. Apalagi kan sekarang rumah sakit kan mengarah ke internasional kan, akreditasi internasional. Karena rumah sakit kan sudah mulai melirik hospital tourism, ya kan? Ya. Nah, akreditasi LAMSI atau KARS itu kan di bawah mutunya ISKUA ya kan. Ya. Nah, kita pakai itu saja. Caranya lihat klausal-klausal yang ada di akreditasi terbaru. Saya kira yang Permen 12 tahun 2020 itu hanya menyatakan pasal-pasal ketentuan yang harus dipenuhi saja. Untuk standarnya kita masih mengikuti standar-standar yang dari ya mungkin GCI atau KARS ya kan, betul nggak? Iya betul Pak. Dia kan hanya menentukan. Misalkan yang di KMK terbaru dari KARS SENARS 1.1 Pak. 1.1 betul dari SENARS dan itu mengacunya JCI kan, Joint Commission International. 12/2020 itu kan dia hanya menentukan pasal 50 misalkan harus menjalankan K3 terpisah. Nah, dengan kita pegang pasal itu pun direktur rumah sakit pasti ngerti, oh iya harus dipisahkan ya gitu. Betul. Makanya kita harus baca itu dulu teman-teman semua. Karena ya mohon maaf ya, K3 ini kan ilmu gado-gado ya. Ya itulah yang terjadi. Ya bukan di rumah sakit saja Bu, dimanapun sama. Ilmu gado-gado ya, ketiga ini ya. Ilmu safety iya, ilmu kesehatan yo iya, ilmu lingkungan yo iya, gitu kan? Ya, itulah uniknya K3. Gitu. Makanya kalau saya selalu bilang Bu, apalagi kan saya sekarang di rumah sakit itu tuh saya baru sebenarnya. Selama ini kan saya di umum, migas sama pertambangan. Kalau udah nyangkut dengan masalah HESE saja ya, hal security safety, kan security kan punya regulasi sendiri. Ya kan silahkan Pak, tapi kami untuk HSE kan kami pakai Undang-Undang 170 Pak. Gitu. Migas kan pakai undang-undang yang berbeda. Begitupun kita di rumah sakit Bu. Gitu. Tambah dikuatkan lagi dengan PMK yang 12 tadi tahun 2020. Cari pasalnya yang benar-benar menyatakan itu K3. Rapatkan di sana. Ini lo harus dipisahkan loh. MFK pun udah harus dipisahkan loh gitu. Pasti insya Allah mengikuti. Pasti paham teman-teman rekan kerja itu. Ya kadang-kadang kan rekan-rekan kerja kita kan punya pendapat sendiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau udah berhubungan dengan regulasi, sekuat mana pendapat kita, sepintar apapun ya tetap harus ngikutin regulasi. Gitu. Izin Pak, untuk akreditasi yang terbaru kan kita pakai KMK 1128 Pak. Yang 2022. Jadi kita sekarang persiapannya pakai itu dan di situ memang jelas-jelas K3 punya sendiri ya. Walaupun masuk dalam MFK. Itu saja disodorkan, Bu. Iya, Pak. Itu aja disodorkan ke teman-teman itu. Insya Allah lah teman-teman itu kalau sudah berhubungan dengan regulasi, ya mau nggak mau kan regulasi kan yang namanya kalau kita belajar di Kesmas kan kebijakan itu kan adalah suatu arahan. Nah, tapi ada tanda kutip pemaksa gitu intinya. Iya. Betul.
Kan kata halusnya kan arahan, tapi dikutipin sama dosen saya itu ya memaksa itu gitu. Ya nggak mau ya harus ikut gitu intinya. Iya. Teman-teman semua. Tapi ininya meetingnya sambil ngopi, sambil bercanda ya Bu ya. Jangan kadang-kadang ya mohon maaf lah ya. Ya kalau udah di praktis itu ya pinter-pinter masing-masing ya. Sudah pinter semua saya bilangnya ya. Sudah pinter semua kalau di praktis itu ya teman-teman. Gitu. Apalagi ngomongnya ke direksi ya Pak ya. Iya, direksi punya wewenang soalnya. Nggak apa-apa Bu, insya Allah lah pasti kalau seandainya sama-sama berpikir terbuka, insya Allah berjalan. Bukan K3 saja ya, di bidang yang lain ya. Mau membahas rumah sakit yang tujuan kita kan mengembangkan rumah sakit ya. Syukur-syukur kalau bisa benar-benar hospital tourism, berarti HSSE-nya harus ini juga, harus sertifikasi juga nantinya. Bukan HSE, CHSE, Clean Health Safety Environment. Nah, kalau rumah sakit berbasis tourism nanti kemungkinan besar itu akan ada CHSE. Nah. Gimana teman-teman kira-kira? Bingung nggak kira-kira? Enggak ya, gampang lah ini ya, cuma menyesuaikan mana yang sesuai, mana yang tidak gitu ya. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Atau tadi bingung, silahkan ditanyakan dulu. Mudah-mudahan ya dapat dipahami dulu ya. Setidaknya ada bahan teman-teman nanti ngobrol ke direksi atau ngobrol pada saat meeting K3 atau mungkin pengembangan kebijakan nanti monggo. Kalau di kebijakan belum ada kebijakan K3, nanti sudah mulai bisa diusulkan. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Bu Fitri kan itu sudah wajib gitu kan. Monggo Pak, kayaknya kebijakan direvisi dulu deh gitu ya. Revisi kapan kira-kira jatah revisi waktu revisinya, baru kita susun program gitu. Karena ya memang selama ini K3 rumah sakit ini jujur saya terabaikan gitu ya. Baru-baru tenar ini ya karena mulai senar lah gitu intinya ya, 2017-an lah gitu intinya. Pengalaman juga Pak buat teman-teman nih. Kalau saya kan rumah sakit pemerintah ya. Jadi, pada saat saya mengajukan bicara PP 170 kemudian PP 50 2012 itu kalimatnya begini. Oh, sama Permenaker yang tentang pegawai. Mereka bilang, kita ini punya Kemkes. Kita ini rumah sakit bukan industri. Kita ini itu kalimatnya seperti itu. Jadi, mungkin teman-teman juga pengalamannya sama Pak seperti itu. Jadi istilahnya tenaga kerja adalah yang kesekian. Yang pertama adalah pelayanan. Lah, yang ngasih pelayanan siapa? Saya bilang gitu. Akhirnya terjadi tuh pada saat kemarin COVID 2022 di bulan Februari. Itu persis sepekan sebelum sesudah saya bicara tentang Permenaker. Mungkin buat teman-teman yang RSDC mungkin Mas belum masuk nih Mas Fajar nih waktu bulan Desember tahun lalu. Kebetulan Mas Arief ngobrol gitu. Kita banyak diskusi. Jadi pada saat COVID yang Omikron masuk, RSDC kan lockdown ya. Nah, persis setelah itu kita di K3RS kita bicara bagaimana kalau kemudian ini rumah sakit bisa lockdown. Dan ada satu IGD sudah lockdown di rumah sakit apa saya lupa. Kemudian terbitlah yang dari kementerian bahwa kalau krisis tenaga kerja bahwa bisa begini-begini, ada langkah-langkahnya dari dari direktorat rujukan. Nah, terjadi ternyata loh di Marzuki Mahdi. Pada satu hari pelayanan farmasi drop selama 5 hari 11 orang per hari.
akhirnya pelayanan farmasi tutup. Tapi kan nggak bisa. Betul. Tenaganya 75% terkena COVID dan kita ismankan. Itu baru semua baru semua tergerak bahwa oh iya kita juga harus melakukan ini. Dan ujung-ujungnya kita juga yang disuruh bekerja. 3RS dan Kesling lah yang disuruh bekerja. Itu susah memang. Sebenarnya begini, Bu. Ini tidak di rumah sakit saja, Bu. Pertambangan kan punya regulasi sendiri. Migas punya regulasi sendiri. Itu untuk pertambangan dikembalikan ke pertambangan. Ketenaga kerjaan yang nggak bisa harus ketenaga kerjaan. Itu rumah sakit. Beberapa bulan yang lalu saya ikut webinar. Kebetulan pembicaranya itulah Bu Ida sendiri dari kementerian ya. Kemudian itu ada direktur K3 rumah sakit. Direktur K3 dari kementerian. Waktu itu masih oleh Pak Agus ya dulu itu ya, Pak Agus Wardayat dulu ya, mantan di sana, mantan Intala di sana. Saya satu forum saya bertanya, Pak, awalnya saya bertanya kepada Pak Agus, Pak, bagaimana untuk di rumah sakit? Rumah sakit itu Kemenkesnya mengatur pelayanan, semua terkait dengan ketenaga kerjaan harus kembali ke Kementerian Ketenagakerjaan, Mas. Begitu. Rumah sakit seperti pertambangan Permen SDM 187K itu mengatur tentang pertambangannya. Semua tenaga kerja di pertambangan kembali ke kementerian. Sekarang ditanya, apakah Kementerian Pertambangan mau mengeluarkan asuransi? Tidak. Begitupun apakah Kementerian Kesehatan mau mengeluarkan asuransi ketenagakerjaan? Tidak. Semuanya dikembalikan ke peraturan tenaga kerja. Gitu. Untuk masalah pelayanan silahkan dikembalikan ke Kemenkes, Bu. Nah, itu. Untuk masalah ketenagakerjaan tetap tenaga kerja yang punya wewenang di Indonesia. Nah, itu yang harus kita pahami sama-sama tuh. Ini yang benar, Bu. Saya juga sering mendengar kata-kata, Pak, kami di sini rumah sakit loh, jadi tolong pakai regulasi rumah sakit. Silahkan. Untuk regulasi lingkungan kita pakai regulasi rumah sakit. Kalau di Kementerian Kesehatan kan lingkungan rumah sakit kan itu ada di Permenkes 7 tahun 2019. Kemudian pengelolaan IPA limbahnya itu di Permen LH ya, Permen LH 256 2014-15. Kemudian lingkungan kerja kalau di industri umum kan pakainya Permenaker nomor 5 2018. Kalau di rumah sakit kan pakai Menkes Permenkes nomor 70 tahun 2016. Silahkan masalah perumah sakitan dan pelayanan itu dikembalikan ke Menkes. Soal tenaga kerja nggak bisa, tetap harus di ketenaga kerjaan. Gitu. Dari mana asuransi dilaporkan? Kemana Ibu melaporkan kalau ada dokternya kecelakaan kerja? Pasti ke tenaga kerjaan laporannya, bukan ke dinas kesehatan. Gitu. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Ya. Nah, itu teman-teman. Ya bukan di rumah sakit saja ya, saya akui di mana-mana sama lah gitu kayak gitu. Konstruksi saja. Konstruksi itu kan pakai Permen PUPR 22 nomor 2 tahun 2017. SMK-KK-nya kan 2019. Itu terkait dengan sistem manajemen merekanya. SMK 3 dan ketenagakerjaan tetap kembali ke Naker. Gitu, teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman. Itu makanya saya bilang kita tuh punya 2 kementerian untuk rumah sakit, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan. Itu. Maka 3, Pak. 3 sama Menpan, Pak. Ya, boleh. Kalau yang PNS pakai Menpan ya, silahkan. Ya. Kalau yang non yang kami 3. Sekarang saya tanya, SDM rumah sakit ya. Itu pasti ngacu dari Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Pasti ngacunya ke sana, teman-teman. Betul. Ada nggak Menkes mengeluarkan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan? Nggak ada, gitu. Kan yang K3 kan apa Mas Fajar, kalau kita belajar di kuliah, K3 kan melindungi semua tenaga kerja dan semua orang yang masuk dalam wilayah pekerjaan. Rumah sakit wilayah kerja nggak wilayah kerja. Itu aja ceritanya, Bu. Di kita ada 3 jenis tenaga kerja, Pak. Merepotkan. Jadi ada PNS, ada ASN, ada non ASN, ada outsourcing. Jadi 3-3-nya kena karena mereka semua kerja di rumah sakit dan saya
posisinya harus bisa melindungi yang sana, melindungi yang sini gitu. Betul, Bu. Betul sekali. Itu yang agak merepotkan. Mungkin kalau di swasta tidak terlalu berat ya karena satu gitu kan. Kalau di pemerintah kayak saya susah kalau nggak deket sama sana, deket sama sini repot. Tapi ini ilmunya terima kasih Pak. Luar biasa, tapi benar-benar harus dipelajari satu persatu. Bikin kalimat untuk auditnya pun saya baru dapat satu ini Pak. Yang jelas semua kalimat sesuai dengan regulasi ya, karena kita ini kesehatan, hubungkan dengan Menkes juga. Kalau kita di pertambangan, hubungkan dengan regulasi pertambangan. Konstruksi, hubungkan dengan regulasi konstruksi, kayak gitu. Ya, jadi Pak. jelas Bu, Bapak Ibu sekalian, memang di lapangan seperti itu. Tapi kan karena kita paham regulasi kan K3 setidaknya kan punya bahan untuk menyelamatkan gitu, menyelamatkan tenaga kerja. Kan fungsinya kita kan menjamin ya kan, menjamin semua tenaga kerja yang berada di lingkungan kerja itu dijamin apa Mas? Di zaman kuliah sehat dan selamat. Itu dia. Kuncinya itu dia. Yang dari lingkungan siapa di sini teman-teman? Yang dari kesehatan lingkungan? B3. Pak Demo dari lingkungan, Pak Demo. Bukan Pak, saya dari K3 juga. K3 juga. Pak, saya ini boleh silahkan. Di penetapan kebijakan K3 itu kan ada menyebutkan komitmen ya. Komitmen. Komitmen itu kan bentuknya seperti apa ya Pak ya? Soalnya saya mengajukan komitmen itu, direktur tuh minta yang baru ya, direktur yang baru gitu kan, minta buktinya dulu gitu. Jadi alurnya gimana ya Pak? Saya kan bingung, mestinya kan kebijakan itu sudah masuk di kebijakan itu katanya regulasi gitu kan. Nah, regulasi sudah kita bikin regulasi. Terus komitmen di sini maksudnya komitmen yang seperti apa ya Pak? Apakah memang yang terlihat itu atau seperti apa gitu Pak? Oke, yang dibutuhkan di dalam audit itu yang bukti fisik ya. Tetap komitmen itu harus bukti fisik. Kalau kita mungkin ada fakta integritas ya, kalau kita karyawan, nah itu bukti fisiknya. Kalau kita komitmen itu ada bukti fisik, fakta integritas, komitmen dari kebijakan itu sendiri. Berarti apa itu komitmen? Interpretasi dari kebijakan rumah sakit. Bentuknya berarti ini ya Pak ya, dipajang gitu ya? Boleh dipajang boleh. Yang jelas kan kalau di dalam SMK 3 itu kan sistem manajemen kan ada yang informasi yang dipajang, komitmen yang dipajang, ada yang tidak, monggo silahkan. Kalau yang untuk karyawan dipajang saja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk komitmen visi misi boleh dipajang, yang berhubungan dengan komitmen keuangan, anggaran jangan. Itu disimpan saja di komite K3 rumah sakitnya. Ya, di proses SMK 3 itu kan ada komitmen gitu ya Pak. Jadi komitmen itu apakah itu nanti apakah buktinya dulu atau komitmennya dulu? Yang dimaksud dalam audit supaya nggak jadi temuan harus bukti Pak. Bukti ya Pak ya. Berarti kan misalnya berarti komitmennya harus ada betul ya Pak ya? Ada, harus tertanda tangan juga dianya. Ya, tertulis tertanggal kan gitu ya Pak ya. Nah, berarti kalau misalnya saya direktur tidak menandatangani komitmen itu, berarti kan dia tidak mendukung kebijakan gitu ya Pak ya? Betul, berarti temuannya mayor. Kan yang audit kan bukan kita kan, yang audit kan bukan untuk mencari kesalahan, untuk mencari fakta-fakta yang ada di rumah sakit. Apalagi kalau sudah ketemu sama audit eksternal dari lembaga, ya walaupun itu rumah sakitnya punya kita, kalau menurut dia itu si Pak Dirnya nggak mau tanda tangan ya temuan mayor. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kalau memang kalau dia nggak mau tangan tapi minta bukti itu gimana Pak? Buktinya mana? Saya bisa tanda tangan gitu loh Pak. Ibaratnya kwitansi kan saya perlu bukti gitu. Kalau kebijakan kan otomatis supaya kebijakan itu sah kan harus ditandatangani oleh pemangku kebijakan atau direkturnya. Karena kan K3 rumah sakit kan di bawah direktur langsung. Setelah tanda tangan dari komitenya, ketua komitenya atau ketua sekre P2 K3-nya harus mengetahui Pak Dir juga. Itu. Kan di bawah itu kan di bawah kebijakan biasanya kan ada mengetahui direktur, kepala bidang dan bla bla bla. Nah, itu nanti masuk dalam audit, Pak. Dilihat satu-satu sama auditornya. Nah, itu. Berarti kalau di bawah sudah ada kata-kata tembusan atau mengetahui Pak Dir, berarti Pak Dir sudah setuju. Itu sudah dibuat komitmen.
Oh gitu ya. Tapi kan ini Pak, di direktur saya itu belum mau mendatangkan komitmen apabila kita tidak menunjukkan bukti, misalnya SPO-nya mana, ininya mana gitu Pak. Jadi misalnya bukti BPR-nya mana gitu. Gimana Pak? Jadi saya harus yang mana yang saya dulukan? Jadi justru sebelum kita menjalankan program itu harus ada kebijakan Pak. Contoh, kita mau ngadain barang, kalau belum dapat sahnya kalau kita mau beli barang, kalau belum disahkan oleh Pak Direktur, kan kita nggak boleh beli barangnya, karena kan belum disahkan. Nah, contoh kita mau menyelenggarain APD, kalau Pak Dirnya belum mau tanda tangan, berarti kita kan belum bisa ngadain APD, masih tertahan di beliau. Ya betul. Betul, proposalnya tetap kita ajukan. SOP-nya Pak ini SOP-nya dan segala macam. Kan SOP baru standar operating prosedur kan. Nanti setelah pelaksanaannya di operasionalnya baru dilaksanakan setelah ditandatangani oleh Pak Dir. Ya, berarti pada konsepnya gini Pak. Berarti memang menunggu bisa saya jalankan rencana dan pelaksanaan di K3 rumah sakit itu terprogram apabila beliau sudah menyetujui gitu ya Pak ya. Betul, karena kan kita lihat di lampiran 1 PP 50 itu kan untuk melaksanakan program kan harus ada komitmen dan kebijakan. Baru nomor 2 kan rencana. Betul. Baru nomor 3 baru pelaksanaan. Iya, baru betul. Nomor 4 baru evaluasi. Baru nomor 5 itu adalah peningkatan dan pengembangan selanjutnya. Iya. Artinya kalau beliau belum kebijakan dan komitmen tidak menandatangani, saya diam juga nggak apa-apa kan Pak ya? Berarti nggak dilaksanakan juga nggak masalah kan? Berarti sudah cukup sampai di situ. Nggak masalah, tapi kalau ada kecelakaan kerja kan kita setidaknya bukan cari aman ya. Kita nanti kalau diinvestigasi dari pihak eksternal kepolisian, kita sudah mengajukan Pak, tapi belum ditandatangani. Kan ahli K3 yang diminta keterangan nanti kalau kecelakaan kerja. Misalkan rumah sakitnya kebakaran, ahli K3 yang dimintain keterangan terlebih dahulu. Kan prosedurnya itu, sebelum ke Pak Direktur, mau di industri manapun, ahli K3 yang dimintai keterangan. Kita sudah buat, belum ditandatangani, ya berarti yang nanti permasalahannya Pak Direktur yang yang menjadi saksi atau dimintakan keterangannya nanti kenapa tidak ditandatangan seperti itu. Baik. Ya. Beliau beranggapan gini Pak, katanya kan mencari bukti dulu gitu loh. Padahal saya sudah jelaskan bahwa komitmen dan kebijakan itu kan di awal. Baru saya bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya gitu. Jadi saya harus jawab apa ya Pak? Beliau kan tetap konsisten bahwa gini, saya harus minta buktinya dulu, mana BPR-nya, mana ininya gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Gimana Pak? Kasih PP 50 di lampiran 1 Pak, alurnya itu. Oh gitu ya, saya kasih PP 50 ya. PP 50 lampiran 1. Nah Pak Dir tolong baca, kita baca sama-sama. Ini kan lampiran nomor 1 kan pemerintah kan harus disahkan dulu baru bisa saya jalan. Iya, makanya itu Pak, saya kan bingung juga. Makanya saya ketika berdebat dengan beliau kok nggak nyambung ya gitu kan gitu. Tetap berkomitmen beliau itu harus ada bukti dulu loh. Gimana saya mau kerja kan kalau nggak ada persetujuan dan kebijakan dari beliau terhadap komitmen pelaksanaan itu. Maksud saya kan dari komitmen yang ada dan kebijakan ini yang menunjang ke belakang gitu loh, maksud saya kan gitu. Kan ingat kata-kata saya tadi, kalau walaupun kebijakan sudah ada, tapi nggak sesuai dengan peraturan punyanya pemerintah kan Kemenkes juga pemerintah kan, maka temuannya langsung mayor. Oh gitu ya Pak ya. Kecuali kalau dia sudah sesuai dengan pemerintah kan termasuk semuanya ya. Sesuai dengan pemerintah, hanya saja masih ada kekurangan, baru dikatakan dia minor. Nah, ini bukan saya yang memberikan pendapat ya Pak, tapi ini langsung dari kementerian. Nah pada saat dulu auditor. Gitu. Itu semua itu seperti itu Pak. Jadi kalau semua, ya termasuk kita akreditasi lah, kalau seandainya melanggar kita punya kebijakan tapi nggak sesuai dengan peraturan, ya temuan mereka kan langsung mayor kan gitu. Betul. Yang tadinya nilainya 4 ya tadi jadi turun hanya 2 atau 1 ya kan gitu. Sama saja dia tuh. Iya siap Pak. Nanti sampaikan seperti itu ya Pak. Kemudian ini Pak, tim auditnya ini siapa-siapa aja Pak? Kriterianya seperti apa sih tim ini? Tim audit nggak apa-apa Pak. Kalau internal yang jelas 1 orang yang tersertifikasi nggak apa-apa. Oh dia harus sertifikasi ya Pak? Nanti kan yang melaporkan itu ya, yang sudah tersertifikasi ya, yang melaporkan. Kalau anggota tim auditornya nggak apa-apa, yang masih berpengalaman saja nggak apa-apa. Tapi bagusnya itu 1 orang dari itu ya harus tersertifikasi. Begitu.
Nah, maksudnya gini Pak, kalau misalnya kan latar belakang, maksud saya latar belakang mungkin pendidikan atau apa sih, auditor itu dari mana? Kalau auditor itu minimal D1 latar belakang pendidikan. Tapi kalau lead auditor itu harus minimal D3. Jadi boleh ya Pak, ya, misalnya di keperawatan boleh kita ambil Boleh. gitu kan? Auditor itu tidak menyebutkan jurusan, Pak. Oh gitu. Bebas aja ya. Teman-teman itu mau jurusan apa saja. Kalau misalkan kita mau, Pak, saya mau jadi lead auditor ISO 45001 lingkungan, boleh enggak? Boleh, di situ enggak harus menjelaskan harus S1 lingkungan kok, enggak. Di peraturannya itu. Jadi semua latar boleh ya Pak ya untuk auditor ya. Tapi dia punya kompetensi di bidang K3 gitu ya maksudnya. Betul. Ya. Nah, kalau kita K3 kan kompetensi bidang K3 dan lingkungan ya, teman-teman ya. Okay. Siap. Itu. Selanjutnya monggo nanti teman-teman disesuaikan saja. Itu tuh sebenarnya ya saya sering katakan ya, saya berbicara itu selalu banyak kenyataan yang sudah saya alami. Banyak kenyataan yang sudah alami. Contoh saya bilang tadi ada beberapa auditor yang ngamuk-ngamuk nggak sesuai nih, pokoknya kamu harus sesuai ini. Ada juga Pak ya seperti itu. Kan tujuan kita auditor kan hanya memverifikasi bukti. Tadi contoh Pak Demo. Pak ini belum ada loh tanda tangannya, berarti temuan mayor dong, karena nggak sesuai gitu. Nah ini teman saya mayorkan ya, karena ini ya. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi dari hasil temuan audit kita ini berarti kita sampaikan ke beliau gitu ya Pak ya? Betul, nanti kita sampaikan. Semua poli integrasi yang saya punya ini, gitu ya. Kan kita ada di evaluasi kan di nomor 4 tadi kan internal, nanti laporannya kan ada di mana, di continuous improvement-nya di tahap yang ke-5 tadi, mau diperbaiki nggak Pak atau mau ini aja, monggo nanti keputusannya dari Pak Dir. Oh gitu, siap. Kita kan hanya bisa memberikan saran kan, pengambil keputusan puncak kan tetap Pak Dir, walaupun kita sudah bagus-bagus Pak Dirnya nggak setuju ya. Jadi kita sebatas rekomendasi gitu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Oke, udah jam 11. Ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh ya. Setidaknya saya menjawabnya tidak dari awal banget ya teman-teman ya. Nanti silahkan dituliskan di chat. Insya Allah selagi masih dalam kompetensi saya, insya Allah saya jawab ya teman-teman ya. Oke, makasih. Sama-sama. Teman-teman yang lain mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Oke. Allah Pak. Sedikit ya Pak majunya ya Pak. Silakan. Terima kasih. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya selaku yang mensosialisasikan ya teman-teman, yang selaku mensosialisasikan, mohon maaf jika terkesannya cepat sekali ya teman-teman ya. Itu setidaknya teman-teman punya gambaran dulu deh. Oh, ternyata auditor di rumah sakit seperti ini. Bukan auditor SMK 3 saja. Nanti kan kita auditor 9001, ada auditor IPSRS ya kan, ada auditor mutu bla 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 lah itu ya. Ada auditor manajemen risiko rumah sakit 31.000 dan bla 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 lah itu pokoknya. Yang jelas konsepnya intinya sama saja. Hanya saja di bedanya itu adalah ya kalau K3 ya isinya tadi K3 semua gitu ya, teman-teman gitu ya. Itu ya dari saya teman-teman, mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan baik dalam penyampaian atau baik dalam bercandanya ya teman-teman, atau mungkin tadi ada suara anak saya mohon maaf ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu sukses ya di bidangnya masing-masing, selalu dalam lindungannya. Akhir salam saya tutup dari saya kembalikan lagi ke Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi merupakan sesi workshop kelas kita pada hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak Pak atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita pahami secara utuh dan dapat kita implementasikan dengan baik sehingga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, nggak foto-foto dulu nih teman-teman, on cam dulu. Mau foto lagi ya Pak? Boleh. Boleh. Ayo. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya untuk kita foto sesi bersama. Iya, biar kenang-kenangan kita. Siapa tahu nanti ketemu kan di jalan. Oh, boleh. Ya, monggo teman-teman semua. Jarang-jarang saya ngisi isinya orang kesehatan semua ya, teman-teman.
Campur biasa ya Pak ya? Campur biasanya gado-gado. Fleksibel K3 ini, nggak mesti harus dari kesehatan. Betul. Teknik, ada dari pendidikan, seperti itu. Oke, baik. Kita mulai untuk sesi. Kita salam K3 ya, gini ya teman-teman ya. Salam K3 ya. Salam K3. Ya, teman-teman. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, makasih. Nanti kirim ke saya Mas Fajar ya. Siap Pak. Monggo Mas, saya kembalikan lagi Mas. Oke, itu tadi merupakan foto sesi bersama, sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memandu acara masih banyak khilaf dan salahnya. Semoga kita semua dapat berjumpa kembali dalam webinar-webinar lainnya yang diadakan oleh Standard.id. Mari kita tutup acara kita kali ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya teman-teman, sukses terus, sehat-sehat terus ya teman-teman semua ya. Bapak dan rekan-rekan semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya.